Oke, selamat pagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, siapapun yang menonton ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa aja sih atribut-atribut yang ada di CSS. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita menulis CSS. Ada tiga, yaitu inline, internal, dan juga external CSS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang CSS. Kita akan belajar tentang styling font, dimana sebelumnya biasanya kalau kita bikin bold, kita pakai tag B gitu kan ya. Kita akan coba menggunakan CSS. Kita akan menggunakan styling font, styling untuk link, CSS untuk link, kemudian untuk tombol, CSS untuk tombol, untuk gambar, dan untuk warna. Kita akan belajar CSS untuk tersebut. Ingat tadi untuk font, untuk link, untuk tabel, untuk tombol, untuk gambar, dan juga untuk warna. Di minggu depan kita akan belajar bagaimana CSS mengatur posisi suatu entah posisi suatu komponen, suatu teks, atau apapun itu, suatu gambar, atau bagaimana penempatan posisi yang ada pada CSS. Kita akan mulai. Oke, pertama-tama kita akan mencoba untuk membuka project kita yang sebelumnya. Kita akan masuk ke file explorer kita. Di posisinya ya, di mana dia ya? Kalau Mister ada di sini, belajar sini. Oke, Mister langsung klik saja yang ini. Ingat ya, klik ininya. Nah, yang di atas itu silakan diklik saja. Ketik CMD. Kemudian ketik saja kode terus spasi titik. Nah, ini akan membuka Visual Studio Code kita. Nah, langsung terbuka kan? Jadi nggak perlu manual tuh. Oke, ini Mister kemarin, Mister. Oke, ini punya Mister nih. Nah, Mister udah kebuka. Mister gedein aja ya. Oke. Kemarin Mister ngodingnya itu di halaman 2.html. Ada di sini nih. Ini Mister klik 2 kali aja. 2 kali. Oke. Nah, ini punya Mister kemarin nih. Ini untuk sebagai styling kemarin ya, styling warna. Nah, sekarang Mister akan jelasin gimana kalau kita styling font pertama ya. Oke, Mister akan hapus dulu. Ini Mister akan hapus aja nih, nggak gunanya udah. Hapus, ini harusnya kosong. Oke. Mister akan buat tag HTML5. Oke, dengan namanya adalah belajar CSS. Di sini biasanya Mister itu menggunakan apa namanya? CSS-nya itu internal ya, internal CSS. Berarti Mister akan beri text style yang ada di dalam head. Ini boleh di bawahnya detail atau di atas ini juga boleh ya, text style-nya di atas ini boleh. Nah, tapi biasanya text style itu ada di dalam head, bebas posisinya di mana aja, pokoknya di dalam head. Tetapi di HTML5 ternyata udah ada updatean di HTML5 itu text style itu bisa untuk di body. Jadi kita bikin text style di sini itu bisa sebenarnya. Text style di sini itu bisa. Nah, tetapi menurut Mister lebih enak dan lebih nyaman kalau kita taruh di dalam head. Nah, di sini. Nah, ada di sini ya. Kita taruhnya di sini. Oke, Mister udah bikin text style. Kita refresh, tidak akan belajar apa-apa. Nah, di sini Mister akan membuat untuk tulisan yang nantinya Mister akan kasih CSS. Contohnya, di sini akan Mister beri tulisan tebal. Terus garis bawah, nah seperti ini. Nah, otomatis kan tulisannya ada nih. Nah, tapi Mister pengen dia itu sendiri-sendiri. Mister nggak mau. Nah, Mister kasih nih. Mister kasih P di dalam sini. Sorry. Ini kita masukkan. Mister juga kasih P lagi untuk ini. Mister juga kasih P lagi untuk di sini. Nah, jadi posisinya kan seperti ini. Nah, ingat kemarin cara pemanggilan CSS itu berbeda-beda. Nah, di sini Mister akan gunakan metode untuk menggunakan kelas, bukan ID ya. Ada kan kemarin ada 2 kelas dan ID. Nah, sekarang Mister akan menggunakan contohnya kelas.
Nah, di sini Mister akan kasih tulisan kelasnya itu, mungkin Mister beri nama, ini bebas ya sebenarnya. Text bold. Oke, di sini Mister kasih kelas text italic. Nah, ini sebenarnya belum berpengaruh apa-apa karena kelasnya ini belum kita panggil di style. Jadi nunggu kita panggil di style dan kita styling baru dia akan berubah. Kemudian di sini Mister juga akan kasih kelasnya adalah text underline. Nah, ini masih belum pengaruh apa-apa ya. Tapi kalau kita view pick source-nya, kita klik kanan di sini terus kita inspect. Nah, kalau kita lihat di sini, nah itu kelasnya sudah ada nih, kelas text bold, text italic, text underline. Nah, bagaimana cara styling fontnya, Mister? Biasanya kalau di text bold kan kita tinggal kasih gini kan, tulisan B, terus ini ada di dalamnya teks B, tag B gini kan. Nah, ini juga bisa jadi bold nih. Nah, tetapi kalau begitu kita kan harus nambah tag. Nah, ada caranya agar kita nggak perlu nambah tag, tapi kita perlu nambah CSS. Nah, kita panggil dulu dia kelasnya. Ingat ya, kalau kelas itu dia manggilnya pakai titik. Kalau ID dia itu pakai hashtag. Nah, di sini karena Mister panggilnya dia sebuah kelas, Mister pakai titik. Kelas apa yang ingin kita panggil pertama? Mister ingin panggil kelas text bold. Oke, di sini kita buka kurung kurawal. Ini kurung kurawal ini, kurung kurawal dan tutup kurawal. Ingat ya, ini kurung kurawal bukan kurung biasa. Untuk mengisi script CSS-nya. Nah, Mister pengen text bold, kelas text bold yang semua yang memiliki kelas text bold seperti ini dia akan tebal. Nah, ada yang namanya font style. Nah, font style ini gunanya untuk itu. Nah, di sini udah ada nih macam-macam nih, normal, italic, dan lain-lain. Inheritance, unset, oblique width, normal, italic. Nah, Mister ingin kasih dia bold. Oh sorry, kalau dia ingin di bold itu bukan font style, ini font weight namanya, font weight bold. Nah, ini akan berubah jadi tebal. Nah, pakai font weight. Nah, Mister untuk tahu tagnya ini gimana, Mister? Kan aku nggak tahu. Nah, ini sebenarnya itu gampang karena sekarang sudah musim teknologi ya. Kamu tuh jangan males-males buka Google. Jadi kamu bisa search aja. Contoh bold text in CSS. Nah, nanti muncul tuh. Nah, biasanya British School ini adalah platform yang cocok. Nah, pakai font weight nih. Nah, ada kan? Nah, misal mau pakai font size ini untuk ukuran. Nah, Mister juga mau pakai font size deh. Kalau text bold, Mister mau font size-nya ukurannya berapa? Di sini biasanya kita tuh pakai px. Px itu adalah singkatan dari pixel karena akan dirender di dalam sebuah layar yang menggunakan metode pixel. Nah, Mister mau 20 px. Seharusnya dia akan tambah gede nih. Oke, di sini kita refresh. Wih, tambah gede. Mau lebih gede lagi boleh, 50 px. Oke, mana nih? 50 px. Refresh nih, gede. Nah, oke, ini untuk text bold. Jadi semua yang memiliki kelas text bold, walaupun Mister bikin lagi nih p kelas text bold, pokoknya yang memiliki text bold ini akan berlaku. Misal ini text bold 2. Nah, sama aja. Pokoknya yang dia memiliki kelas ini, dia pasti berlaku. Ini konsep dari CSS ya. Kemudian text italic. Nah, kalau text italic baru pakai yang font style. Nah, kelasnya apa? Text italic, ya udah text italic kita kasih dulu. Karena dia kelas kita pakai titik. Teks apa tadi? Italic. Nah, untuk penamaan ininya, penamaan kelasnya itu sebenarnya bebas. Kalian boleh. Ini sebenarnya kasih kalian mau tulis teks miring atau teks apa boleh. Teks italic. Nah, ini kita gunakan font style baruan. Font style italic. Nah, jadi dia miring nih. Ini pasti tulisannya nanti miring nih. Misalnya kita refresh. Kan ada yang miring tuh. Nah,
tulisan yang tadi hilang karena Mister hapus ya, jadinya miring. Nah kemudian font size nya mau diatur, boleh. Font size kita atur berapa ya, 20 aja, 20 px biar nggak gede-gede banget. Nah oke. Kemudian text underline. Kalau text underline biasanya ini menggunakan, kalau tidak salah ya, font weight. Kita coba saja. Class apa tadi? Text underline. Kita pakai namanya text font weight. Weight. Kita pakai yang underline. Nggak ada. Gimana caranya? Kita lihat aja. Text underline CSS. Pakai apa dia? Text decoration namanya. Oke, text decoration. Font decoration apa text ya? Text decoration. Text decoration underline. Kita lihat apakah ada. Bisa? Ya bisa. Nah ini dia. Karena ini sangat-sangat banyak, styling itu sangat banyak ya. Jadi kamu tuh nggak bisa hafal. Itu normal, nggak apa-apa. Emang seharusnya itu untuk dihafal. Jadi kalau kamu bingung, kamu bisa search di Google seperti itu. Nah ini untuk styling font. Selesai. Oke, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana styling link ya, sebuah link. Kemarin kita paham bahwa untuk link ada di indeks ini ya. Link itu kita pakai yang namanya A kan. Pakai A. Kamu bisa lihat di video-videonya Mister sebelumnya. Kita pakai tag A namanya. Nah, A ini adalah untuk link. Jadi apapun yang ada tag A, dia akan mirip seperti link. Contohnya nih, ini adalah teks biasa ya. Teks biasa. Teks link. Nah, kalau teks link dia sangat berbeda ya. Nah, terkadang ada masanya kita tuh nggak mau pakai, teksnya warnanya biru, aku terus teks linknya tuh ada bawahnya, ada underline-nya, Mister nggak mau lah gitu. Nah, kita bisa memanfaatkan CSS untuk itu. Nah, contohnya ya, href ini apa Mister di link? Nah, berarti kalau kamu tanya seperti itu, kamu belum nonton videonya Mister. Href ini adalah link yang mau kita arahkan dia kemana. Kalau link ini dipencet, dia mau ngapain? Dia mencet ke arah mana? Nah, contohnya nih, ini bisa kita atur jadi indeks. Nah, jadi kalau dia ini dipencet, dia akan pindah ke halaman indeks. Nah, contoh ya, kalau Mister ini pencet, dia akan pindah ke halaman indeks. Nah, gitu ya, informali. Nah, tapi ini juga bisa link dari luar. Contohnya link YouTube nih. Mister kasih link YouTube ya. Sorry. Mister kasih link YouTube. Itu bisa. Nah, oke, kita kembali. Jadi kalau ini Mister klik, dia akan ke YouTube. Nah, kan dia ke YouTube. Dia akan nyetel lagu. Nah, kayak gitu. Ini adalah konsep dari link. Dia bermacam-macam, bisa digunakan untuk apa aja. Bisa untuk berpindah halaman ataupun halaman dari luar website itu sendiri. Nah, di sini Mister akan coba styling. Nah, pertama Mister mau hilangkan ini text decoration-nya. Ingat underline tadi kan pakai text decoration ya. Text decoration-nya. Nah, tapi aku nggak mau tag A ini ada decoration-nya. Kita bisa tulis tag-nya. Contoh, kita mau tag A. Nah, kalau kamu mau manggil tag itu nggak usah pakai titik atau pakai pagar. Nah, langsung tulis tag-nya. Kalau mau tag body, pakai tag body aja, body yang ditulis. Nah, tapi di sini nggak mau ya, Mister mau ini dia jadi suatu kelas. Kelasnya adalah link. Nah, di sini Mister panggil kelas link. Pertama kelas link, Mister nggak mau dia ada garis bawahnya. Text decoration-nya Mister matikan. Kita tulis none. Jadi yang di sebelumnya ada garis bawah, kita klik, hilang garis bawahnya. Kemudian Mister mau ini warnanya biru ya, Mister nggak mau ini warnanya biru. Mister mau dia lebih tebal. Text weight. Font weight. Font weight. Bold. Lebih tebal. Nah, tapi warnanya Mister nggak suka. Mister kasih tulisan di sini color. Mister kasih color di sini untuk warnanya. Warnanya Mister mau dia itu warnanya blue. Blue sama dong berarti. Red. Oke, di sini sebenarnya dia berpindah ganti warnanya nih. Nah, dia tetap ya, lihat kalau kamu lihat di bawah sini itu ada, kalau Mister hover di sini ada tulisannya dia mau kemana. Nah, ini juga kita bisa atur sendiri seperti ini. Di CSS kita mengenal yang namanya beberapa condition. Yang membedakan HTML dan teks dan bahasa pemrograman lainnya adalah HTML tidak memiliki syarat sebagai bahasa pemrograman karena HTML tidak bisa
menghandle suatu kondisi. Nah, di sini Mister kasih kondisi, satu contoh kondisi yang sederhana. Misalkan teks ini Mister gini, tapi nggak diklik ya, cuma Mister arahkan saja. Ini kita bisa atur lagi bahwa, oh kalau diarahkan aja dia itu mau ngapain. Mister ini nih, di atasnya aja nih. Ini belum diklik nih, belum diklik. Nah, contoh. Ini namanya adalah hover. Jadi kita panggil linknya lagi di sini, panggil kelasnya, kelas link. Kita kasih petik 2 untuk hover. Hover itu artinya ketika dia tidak dipencet, tetapi dia ada di atasnya gini. Kursormu itu ada di atasnya. Nah, contoh, kalau dia ke hover, dia mau ngapain? Misalkan dia kalau ke hover, dia akan ganti warnanya. Dia akan ganti warnanya jadi blue. Nah, ini kan nggak ngapain. Tapi kalau Mister arahkan panah kursor Mister ke sana, dia akan jadi warna biru. Nah, ini yang dinamakan dengan hover. Contoh lagi, kalau misalkan ke hover, ukurannya jadi tambah gede. Font size. Font size-nya misal jadi 30 px tiba-tiba. Nah, ketika Mister arahkan dia jadi gede. Nah, ini yang disebut dengan text hover. Kalau dia tidak dipencet tapi dia kursor kita mengarah ke sana, itu mau ngapain? Itu disebut dengan hover. Nah, contoh ini nih, kan kalau dia itu harus berbeda sendiri kan kalau link. Nah, jadinya Mister mau kasih dia ini suatu background. Kita kasih aja background color. Background color misal background colornya black. Oh, nggak bisa Mister, background colornya nggak bisa. Kenapa ya Mister? Nah, kalau tidak bisa, kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Oh, dia harus di hover dulu. Nah, sorry, Mister salah. Dia terletak di hover ya. Jadi kalau dia ke hover baru dia muncul. Kalau Mister mau nih background colornya ini ada di setiap saat, nggak usah ke hover, dia udah ada. Nah, kayak gini. Jadi kalau dia tidak diapa-apakan, hovernya, backgroundnya ada, nggak tidak ada. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk styling link. Itu seperti ini. Nah, sebenarnya sudah cukup ya untuk linknya ya, seperti ini. Nah, iya. Nah, kamu bisa contoh kodenya seperti ini, oke?